total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Kalau sebatas kepada Undang-Undang Cipta Kerja, hanya sebatas 488 halaman. Menurut saya undang-undang ini sudah cacat formil. Kelihatan bahwa proses yang layak itu diabaikan sama sekali. Jadi sepertinya Presiden benar-benar ingin menggantungkan masa depan pemerintahannya pada undang-undang ini. Sudah lebih dari 1 minggu, Undang-Undang Cipta Kerja diketok palu. Namun suara penolakan atas jumlah masalah dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja tak lantas berlalu. Dari mulai aksi demonstrasi hingga kritikan para pakar dan akademisi, teranyar 3 draft berbeda muncul dan menuai kontroversi. Di antaranya perbedaan jumlah halaman dan dugaan perubahan substansi. DPR pun angkat bicara dan memberi klarifikasi, menyangkal atas terpaan isu miring dan tetap memberi draft final pada Presiden Jokowi. Alih-alih mendengar suara publik, Presiden justru meminta dan meneruskannya pada jalur konstitusi. Fakta politik telah terjadi. Pertarungan di Mahkamah Konstitusi sepatutnya jadi angin segar bagi publik. Namun, uji materi nanti sesungguhnya adalah ujian pertama para hakim konstitusi pasca mendapat hadiah perpanjangan masa bakti. Lantas, bagaimana posisi Undang-Undang Cipta Kerja di MK nanti? Akankah cacat material terbukti? Inilah satu meja The Forum, utak-atik Undang-Undang Cipta Kerja. Telah tergabung sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah tenaga ahli utama KSP, Doni Gahral Adian. Selamat malam, Pak Doni. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bibip. Selamat malam, Mas Budiman. Dan kemudian ada juga Lamhot Sinaga, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Malam, Bang Lamhot. Ya, halo. Ya, malam. Dan kemudian ada anggota DPR dari fraksi PKS, yang akan bergabung pada sesi berikutnya atau dalam kesempatan. Saya akan kembali memulai diskusi ini ke Lamhot Sinaga. Bang Lamhot, sekarang pertanyaan, hari ini sudah resmi DPR menyerahkan draft RUU Cipta Kerja ke Presiden? Saya belum update terakhir ya, tapi kemarin kita sudah sampaikan bahwa hari ini tanggal 14 itu adalah deadline terakhir untuk disampaikan ke pemerintah. Oke. Dari pemerintah. Jadi kalau update terakhirnya tadi Sekjen DPR sudah membenarkan bahwa itu sudah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara ya, kepada Sekretariat Negara. Tapi yang saya mau tanya itu draft yang halamannya 812 ya, Bang Lamhot ya? Yang 812. 812 ya. Itu yang gimana? 812. Ya, itu gimana sih kalau Bang Lamhot sebagai anggota Balek bisa terjadi bermacam-macam draft ya, draft 812, draft 915, draft 1035 gitu. Apa yang terjadi sebetulnya itu? Sebenarnya draft itu tidak ada yang bermacam-macam. Cuma begini, ini kan dalam mekanisme DPR untuk... Halo? Ya. Ya, dalam mekanisme DPR untuk memutuskan sebuah undang-undang, itu ada mekanismenya adalah setelah diputuskan di paripurna, tanggal 5 Oktober, baru bisa disampaikan kepada Presiden. Nah,
Halo? Ya. Jadi Ini mohon maaf, ini jadi saya agak lemah ini. Enggak, pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi yang dialami oleh Bang Lamhot sehingga begitu banyak draft beredar, draft 812, draft 915, draft 1035, apa yang terjadi di balik itu sebetulnya? Enggak, pada saat tanggal 3 Oktober kita di Panja memutuskan proses pengambilan keputusan tingkat pertama itu kan masih jumlahnya itu masih menggunakan papernya itu kan paper biasa. Ya, masih menggunakan kertas yang umumnya kita gunakan. Nah, itu memang jumlahnya pada saat itu kurang lebih sekitar 1032. Okay. Ya. Nah, kemudian setelah diputuskan di paripurna tanggal 5 Oktober, ya. Nah, naskah yang diputuskan pada tanggal 5 Oktober itu harus diketik ulang kepada legal paper, ya. Jadi di dalam mekanisme DPR itu semua undang-undang itu harus diketik di sebuah kertas yang namanya legal paper. Oke. Nah, tentu jumlah paper waktu diputuskan di tingkat 1 sama setelah dipindahkan, diketik ulang atau proses editing dan lain sebagainya menjadi sebuah naskah RUU yang akan disampaikan ke pemerintah, itu kan berbeda kertas. Berbeda kertas. Berbeda kertas. Karena Jadi, undang-undang itu harus yang disampaikan kepada pemerintah itu adalah harus di atas kertas legal paper. Oke. Nah, setelah diketik ulang, nah itu waktunya kan kurang lebih sekitar seminggu. Dari tanggal 5 sampai terakhir itu paling tanggal 14. Oke. Ya, batasannya. Oke. Nah, kemarin kita sudah dapat konfirmasi dari pimpinan DPR bahwa draft terakhir itu adalah 812 halaman. Oke. Sekarang Bang Lamhot udah pegang juga yang 812? Yang 812 enggak, saya lagi di dapil nih. Oh, di dapil. Oke. Secara substansi, apa yang diputuskan di putusan tingkat pertama sama yang diputuskan di paripurna tanggal 5 Oktober, itu secara substansi nggak ada yang berbeda. Hanya ukuran kertasnya aja yang berbeda. Oh, hanya ukuran kertas. Jadi dijamin tidak ada perubahan-perubahan pasal ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi kalau publik pernah bercuriga gitu ketika ada undang-undang soal tembakau kemudian pasalnya dimasukin dalam pasal soal tembakau, itu nggak mungkin terjadi ya? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Karena itu kan kalau ada tidak seperti itu pidana. Pidana ya? Dipidana dan tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Kita di Panja berkomitmen tidak akan ada penyelundupan pasal. Oke. Karena begini. Tapi kalau perubahan mungkin ya? Kenapa? Kalau perubahan mungkin ya? Perubahan maksudnya gimana? Ya perubahan lah, kan ada pasal-pasal yang bertambah juga sebetulnya kan? Kalau perubahan tidak mungkin. Ini kan hanya proses memindahkan dari tempat biasa. Iya. Coba legal. Bang Lamhot, ini ini salah satu bentuk perubahan ya. Ya, di draft 905 halaman ya, ditulis pemberian pesangon saat PHK diberikan paling banyak 19 kali upah sesuai dengan masa kerja, ya. Ini di draft 905, ya. Kemudian di draft 1035 dan juga draft 812 pemberian pesangon saat PHK diberikan dengan ketentuan 19 kali upah sesuai dengan masa kerja. Ini perubahan redaksional atau perubahan substansial? Enggak, jadi yang kita putuskan di Panja itu adalah uang pesangon itu 25. Ya. Paling banyak atau paling sedikit? Bukan, 25 totalnya. Nah, cuma skemanya itu adalah... Sebentar, Bang Lamhot. Coba ditampilkan lagi pasalnya. Betul 25, tapi kan ini ditulis pemberian pesangon saat PHK diberikan paling banyak 19 kali upah sesuai dengan masa kerja. Ini yang menjadi kewajiban perusahaan. Tetapi di pasal yang di draft 1035 dan 812, pemberian pesangon saat PHK diberikan dengan ketentuan 19 kali upah sesuai dengan masa kerja. Ini gimana perubahan paling banyak dengan diubah menjadi dengan ketentuan ini sebetulnya ada perubahannya di mana, Bang? Enggak, ini gini, yang dipegang oleh Mas Budiman ini sekarang kan saya nggak tahu itu draft yang mana. Draft yang 812. Begini, yang ingin saya katakan adalah
kita putuskan di panja itu adalah bahwa pesangon itu 25. 20, sebentar. 25 itu paling banyak atau paling sedikit? Tolong dengarin saya. Oke. Ya. Yang kita putuskan di panja itu adalah pesangon itu 25. Ya. Nah, 25 ini skemanya adalah 19 diberikan oleh si pemberi kerja atau perusahaan, ya, yang 6 lagi diberikan oleh pemerintah melalui JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi totalnya semua 25. Itu yang benar secara substansi. Nah, kalau misalnya saya dikonfirmasi dengan draft yang dipegang oleh Mas Budiman, saya nggak bisa menjawab itu. Oh, nggak bisa. Jadi saya kan nggak lihat draftnya yang seperti apa itu gitu. Ya, jadi yang terjadi kan muncul kemudian ini kan soal paling banyak, ya paling banyak 19 itu diberikan kepada perusahaan, tetapi kata paling banyak itu kemudian juga diganti menjadi dengan ketentuan gitu loh. Ini makanya saya tidak bisa menjawab terhadap sebuah draft yang saya tidak baca itu gitu loh. Oke. Yang jelas sekarang ini bahwa naskah undang-undang Cipta Kerja ini jumlahnya 812 halaman. Ya. 812 halaman ini itu sudah diketik di dalam legal paper. Gitu. Nah, mengenai substansi ada perubahan di yang 900 sekian, ini sekian, ya saya nggak bisa menjawab itu karena saya nggak tahu itu draft yang benar atau enggak. Gitu. Ya? Jadi perubahan halaman itu hanya perubahan ukuran kertas ya? Ukuran kertas. Tidak ada perubahan substansi apapun, tidak ada perubahan redaksional apapun ya? Kami menjamin di panja maupun di DPR, di Balik, menjamin tidak ada perubahan substansi. Ya. Karena itu kami kan terikat dengan sumpah dan jabatan kami. Oh, sumpah ya betul, sumpah. Terikat sumpah dan jabatan. Kalau ada yang melakukan perubahan seperti itu adalah pidana. Pidananya gimana Pak? Orang suruh lapor gitu gimana? Ya silakan, kalau memang nanti ada temuan seperti itu silakan. Silakan dong. Itu kan mekanisme hukum yang bisa menjawab itu. Tapi sampai saat ini saya pastikan tidak ada perubahan substansi mulai dari putusan tingkat pertama sampai dibawa ke 5 Oktober putusan tingkat 2. Kalau sekarang draft itu sekarang ada orang bilang ini draft seperti super semar gitu loh. Orang publik nggak tahu, anggota DPR juga nggak tahu, tiba-tiba diketok gitu. Itu sebetulnya gimana ceritanya Bang Lamhot? Yang bilang siapa? Ada orang yang mengatakan ini seperti super semar gitu. Bahkan anggota DPR pun mengatakan ya sampai sekarang dia juga nggak terima draftnya. Ini kan dibahas di panja. Ya. Panja ini jumlahnya kurang lebih 32 orang. 32 orang. Pada saat kita proses pengambilan keputusan tingkat pertama, tanggal 3 Oktober itu, semua fraksi ada di situ. Semua fraksi. Termasuk Demokrat dan PKS. Ya, nah pada saat putusan tingkat pertama, panja bersama-sama dengan pemerintah pada saat itu kita putuskan naskah itu, semua masing-masing fraksi itu menandatangani naskah tersebut, kan begitu. Naskah itulah yang kemudian dibawa ke paripurna tanggal 5 Oktober. Nah setelah disahkan di paripurna, kemudian naskah itulah yang diketik ulang kepada kertas yang sifatnya legal paper. Gitu. Jadi betul ya, kalau di paripurna yang datang itu memang belum terima draft ya? Belum baca draftnya ya? Yang belum terima siapa? Makanya saya kan nggak tahu. Kalau kami dari fraksi Golkar menerima, teman-teman fraksi lain juga saya kira menerima. Jadi semua anggota DPR yang hadir di paripurna itu sudah terima draftnya ya? Kalau ditanya seperti itu, saya hanya bisa menjawab bahwa kami di fraksi Golkar menerima draft. Jadi ya kalau fraksi lain nggak tahu ya? Karena jumlah anggota DPR itu kan 575 orang. Ya saya tidak tahu lah, mungkin mereka pada saat diberikan draft itu mereka masih tidur, saya nggak tahu. Kan begitu. Tapi sudah diberikan. Jamin 575 orang itu bisa menerima atau tidak. Tapi mekanismenya adalah begitu itu disahkan tanggal 3 Oktober, ya, bahwa draft itu sudah diberikan melalui fraksi. Harusnya kan masing-masing fraksi lah yang meneruskan kepada masing-masing anggotanya. Jadi fraksi itu sudah diberikan semua, tapi mungkin fraksi tidak turun ke anggotanya ya? Iya, panja kan menandatangani, masing-masing fraksi di panja itu menandatangani bersama-sama dengan pemerintah. Oh gitu ya? Iya, jadi ada serah terima. Ya, jadi kalau saya tadi Bang Lamhot,
Kalau saya tadi bicara dengan anggota DPR yang sudah lama, hampir 5 periode dia menjadi anggota DPR, memang dalam paripurna itu setiap anggota DPR yang mengatakan setuju atau enggak setuju itu sudah menerima bahannya dan kemudian dia menyatakan setuju atau enggak. Tapi ini mungkin pengecualian. Tapi saya akan tanya kepada Pak Bukhari Yusuf, ya, apakah PKS juga sudah terima draft itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.